Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau, kerabatnya, para sahabat, serta siapa pun yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan istiqomah hingga hari pembalasan. Pada video sebelumnya telah saya kisahkan tentang kepribadian Rasulullah sebelum masa kenabian. Dalam video berikut ini akan saya kisahkan ketika beliau menerima wahyu pertama kalinya dari Allah dengan perantara malaikat Jibril. Dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaumnya. Selagi usia Rasulullah hampir mencapai 40 tahun, beliau lebih suka mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Goa Hiro di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah, suatu goa yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan beliau berada di goa ini, dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya, dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridoan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau, selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk dengan urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan, dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati sesuatu yang tersembunyi di balik alam nyata, hingga tiba saatnya berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah sudah memperkenalkannya. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah dahulu para rasul diangkat menjadi rasul, mulai tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya, pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Goa Hiro, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmat-Nya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuah dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka memungkinkan bagi para ulama untuk membuat ketetapan tentang hari itu, yaitu pada hari Senin, malam tanggal 21 dari bulan Ramadan, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau saat itu genap 40 tahun lebih, 6 bulan 12 hari, menurut perhitungan kalender Hijriah, atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari menurut perhitungan kalender Syamsiah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, yang hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini, yang berbinar karena cahaya dari Allah, menguak tabir kegelapan kekufuran dan kesesatan hingga dapat mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Goa Hiro dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal.
Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang. Kebenaran tatkala beliau sedang berada di Goa Hiro. Malaikat datang kepada beliau seraya berkata, "Bacalah." Berikut ini penuturan beliau, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memegangilku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, lalu berkata, sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, "Bacalah. Dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran Al-Qalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq, ayat 1-5. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Khadijah binti Khuwailid, seraya bersabda, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Beliau bertanya kepada Khadijah, "Apa yang terjadi padaku?" Maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Warokoh adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu." Warokoh bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat?" Rasulullah mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya, Warokoh berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, saat engkau jadi utusan Allah. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Lalu beliau bertanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" "Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Namun sayang, Warokoh meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan, yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Goa Hiro setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat At-Tabari menyebutkan sekilas tentang sebab keluarnya beliau dari Gua Hiro, inilah riwayatnya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya." Beliau juga bersabda, "Yang paling ingin kujauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras. Sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang." Beliau bersabda lagi, "Maka aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung, tiba-tiba kudengar suara yang datangnya dari langit, berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah, dan aku Jibril.' Aku mendongakkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana ada Jibril. Dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri, kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit, seraya berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.' Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak ku kerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril seperti yang kulihat. Aku tetap diam, tak selangkah kaki pun maju ke depan atau mundur ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan, mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya.
"Wahai Abu Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai ke Mekah, namun kembali lagi tanpa hasil," kata Khadijah. "Kemudian aku memberitahukan apa yang telah kulihat." Dia berkata, "Bergembiralah wahai anak pamanku dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu Khadijah beranjak pergi untuk menemui Warokoh dan mengabarkan kepadanya. Warokoh berkata, "Maha suci, maha suci. Demi diri Warokoh yang ada di tangannya, namus yang besar yang pernah datang kepada Musa kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya, agar dia berteguh hati." Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Warokoh. Ketika Rasulullah meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Warokoh. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Warokoh berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Nama yang besar telah datang kepadamu, seperti yang pernah datang kepada Musa." Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu pertama kali. Pada video selanjutnya akan kami ceritakan tentang turunnya wahyu kedua dan perintah berdakwah. Tetaplah bersama kami, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.